Tanjung Pinang. Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan salah satu daerah pertambangan bauksit pada masanya. Kala itu, satu di antara daerah pertambangan bauksit adalah Tanjung Moco. Wilayah pertambangan ini berada di Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Lokasinya tak jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Bekas pertambangan bauksit dapat terlihat dari udara. Sebagian lahan terbuka dan kolam-kolam buatan menggambarkan daerah ini bekas penambangan bauksit. Bukit-bukit tanah merah dan sebagian lahan yang kini menjadi bedeng-bedeng pertanian, kolam-kolam ikan dan rumah penduduk, menunjukkan saat ini Tanjung Moco sudah beralih dari penambangan bauksit ke pertanian. Ini yang mengantarkan kami untuk menelusuri bagaimana petani Tanjung Moco dapat mengembangkan lahan bekas penambangan bauksit menjadi lahan pertanian. Suyadi, pria 51 tahun ini adalah satu dari sejumlah petani sayur mayur di Tanjung Moco. Dia mengantarkan kami menuju ke lahan pertanian yang dia kelola bersama keluarga. Lokasi pertanian Suyadi bersebelahan dengan tambak udang Faname milik pengusaha di Tanjung Pinang dan berbatasan dengan tepian laut Kelurahan Dompak. Halo pemirsa ITV, kembali lagi bersama saya Yali Andini di Mahajana. Kali ini saya akan menemui kelompok tani yang ada di Tanjung Moco, Kepulauan Riau. Nah, yuk ikutin saya. Di lahan seluas setengah hektar ini, Suyadi menanam berbagai tanaman organik jenis sayur mayur, seperti jagung, daun bawang, sawi, kangkung, umbi-umbian, dan pertanian yang dipanen setiap bulan. Suyadi mengelola lahan pertaniannya bersama anak dan istri. Sebagian hasil tani dijual ke pasar tani, tempat para petani lainnya menjual hasil tani di Pulau Dompak. Sahabat ITV, perkenalkan ini adalah Pak Suyadi. Jadi Pak Suyadi ini adalah salah satu petani yang ada di Tanjung Moco, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pak Suyadi, kalau boleh tahu Pak Suyadi ini sudah berapa lama sih jadi petani? Nah, udah ibaratkan sejak kecil turun-menurun, ibaratkan dari orang tua dulu sudah petani. Alhamdulillah saya merantau dari Jawa menuju ke Tanjung Pinang ini, ya belajar bertani di sini. Nah, belajar tani di sini memang ya harus belajar dari tanah itu sendiri. Masalahnya kandungan besinya banyak, masalahnya kadar asamnya juga tinggi. Kita harus belajar dari struktur tanah itu sendiri gitu, Bu. Jadi Pak De saat dari Jawa udah nanam sayur, terus pas di Tanjung Pinang mempelajari lagi struktur tanah untuk menanam sayur. Itu belajarnya dari mana Pak De? Dari tanah ini, kemauan tanah itu apa, keperluan unsur haranya itu apa, itu harus diamati betul-betul. Kalau di Jawa kan ibaratkan benih ditabur udah tumbuh. Kalau di sini nggak bisa, kalau itu harus diamati tanah ini maunya apa, keperluannya, unsur haranya itu apa, gitu harus paham. Itu otodidak atau Pak De belajar sama orang lain atau gimana Pak De? Otodidak dari orang tua dulu. Suyadi mengolah lahan pertaniannya dengan caranya sendiri. Belajar dari pengalaman keluarganya di Jawa, menjadikan lahan pertaniannya tumbuh subur. Padahal, lahan ini adalah tanah bauksit yang sulit untuk dijadikan lahan pertanian. Selain pertanian, Suyadi juga memiliki peternakan rumahan. Sebagian hewan ternak adalah sapi. Sisa pertanian dijadikan pakan sapi yang diolah melalui mesin produksi pakan yang dia miliki pribadi. Begitu sebaliknya, limbah ternak sapi tak dibuang begitu saja. Limbah ternak sapi dimanfaatkan untuk pupuk pertanian. Pak De, kalau boleh tahu, ini lahannya luasnya berapa sih Pak De? Oh, luasnya ini lahan setengah hektar. Ada macam-macam tanaman, kalau masalah ini kan ada jagung, ada juga daun bawang. Kemarin juga alhamdulillah panen sawi minyak, udah panen kebetulan kemarin waktu ada tamu itu. Jadi di sini ada jagung, ada sawi.
Kalau untuk jagung ini sendiri panennya dalam 1 tahun bisa berapa kali Pak De? Kalau jagung, umur jagung itu 70 hari harus selesai panen. Ini kan jagung manis, bukan jagung pakan ayam. Ini Pak, jagung bukan untuk pakan ternak, ini jagung manis yang dipanen, yang waktu hijau itu udah dipanen. Selain sayur jagung dan sawi, biasanya sayur yang paling Pak De sering tanam itu apa tuh Pak De? Ya semacam kangkung sama sawi lah. Kalau kangkung, sawi, bayam itu sering, itu pasti ada itu. Kalau untuk panennya sendiri seperti sawi, kangkung, dan bayam gitu Pak De, itu panennya setiap bulan atau bahkan Pak De bisa setiap hari panen sayur itu Pak De? Kalau kemarin waktu lahan tuh masih luas, memang saya bikin 4 hari sekali panen. Tapi nanamnya kan tidak terlalu banyak, tapi bisa tiap 3 hari sekali panen. Tapi sekarang lahannya sudah mulai menyempit karena udah dibikin musola, bikin rumah, jadi agak berkurang, jadi ya tetap sekali panen gitu, paling sebulan sekali lah pasti itu kalau sayur. Pak De, ini contohnya nih jagung ya, sekarang ada di dekat kita Pak De. Ini kan sayur jagungnya bersih ya Pak De, istilahnya nggak ada bolong-bolong. Itu ada pakai pupuk nggak Pak De? Kalau ini khusus pupuk organik, tanpa pakai semprot racun ini itu tak ada. Cuman kadang manfaatkan urin sapi, saya semprotkan itu aja biar hama itu tidak betah tinggal di tanaman sini gitu aja. Oh, jadi Pak De betul-betul pure 100% organik, tidak menggunakan bahan kimia. Iya. Ilmu bertani yang dimiliki oleh Suyadi juga ia bagikan kepada teman-teman sesama petani yang ada di Tanjung Moco. Maju Mapan adalah penamaan untuk kelompok tani yang didirikan oleh Suyadi 1 tahun lalu. Rata-rata kelompok tani Maju Mapan bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Maju Mapan dibentuk untuk menyatukan semangat bertani dan peternak bagi para petani dan peternak Tanjung Moco. Pak De, untuk di Tanjung Moco sendiri kan di Dompa itu ada kelompok tani ya Pak De? Ya alhamdulillah di sini sejak dulu saya ini mandiri, tapi berhubung generasi penerus ada petani yang pengen belajar petani, saya disuruh bikin kelompok tani. Saya alhamdulillah jadi kelompok tani ini, anggota ada 16 orang. Ya alhamdulillah sudah diakui oleh Kementerian Pertanian. Pak De, itu 16 anggota, jumlah anggota dari kelompok tani itu kan ada 16 orang Pak De. Itu 16 orangnya sama-sama tanam sayur, misalnya kayak jagung, juga jagung, sayur, atau ada yang ini khusus sayur, ada yang khusus sayur kangkung mungkin? Untuk selama ini kelompok tani Maju Mapan memang ada ternak sapi, ternak bebek, ternak ayam, itu ada. Biarpun tidak begitu banyak, memang kita pemula, jadi tetap dipelajari dari sikit itu tadi. Tapi alhamdulillah sekarang anggota kelompok tani Maju Mapan sudah ada yang produksi semacam telur asin, itu ada. Oh, udah ada yang sampai segitu? Ya. Kalau untuk pupuk organik itu berarti ada kerjasama antar anggota komunitas ya Pak De? Berarti? Ada. Di antar kelompok itu saya sendiri yang ibaratkan yang tahu proses bikin pupuk organik. Itu saya yang di sini, produksinya di sini. Tapi nanti anggota yang lain kalau ngambil baru di sini gitu. Oh, berarti yang dari kotoran sapi Pak De ambil, ya, terus Pak De olah, nanti Pak De bagikan ke anggota-anggota kelompok. Tak hanya berkunjung, Mahajana berkesempatan untuk membantu Pak Suyadi membersihkan lahan jagung miliknya. Selain berwisata, juga mendapatkan edukasi mengenai sayur mayur. Pemirsa ITV, sekarang saya sedang membantu Pak Suyadi untuk membersihkan tanaman jagung, cabang jagung yang katanya bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman jagung tersebut. Nah, yuk kita bantuin Pak Suyadi lagi. Jagung adalah satu di antara tanaman sayur yang tumbuh subur di lahan milik Suyadi. Median tanah pertanian jagung Suyadi dilengkapi dengan plastik pertanian skala besar. Jagung yang mulai tumbuh ini masih berusia 2 bulan 10 hari. Pada usia ini, jagung perlu terus mendapatkan perhatian serius. Salah satunya membersihkan batang jagung. Hal ini diperlukan agar pertumbuhan jagung tidak terhambat.
Dalam mengelola pertanian dan peternakan, Pak Yadi benar-benar memanfaatkan segala hal yang ada di sekelilingnya. Kalau tanaman bawang ini panennya berapa lama Pak De? Kalau bawang ini bisa agak diumurkan, ibaratkan 2 bulan bisa. Oh, 2 bulan. Tergantung apa kondisi harga. Kalau harga tuh naik, kalau harga drop baru tahan dulu bisa. Oh, ditahan dulu bisa? Bisa ditahan. Tapi bakal gede banget berarti Pak De? Ya bisa besar. Kalau di pasaran laku yang kecil atau yang gede Pak De? Kalau di pasaran ya laku yang agak kecil-kecil itu sebenarnya. Yang kayak gini udah bisa dijual? Udah bisa, tapi sayang untuk masih bisa berkembang kan. Iya. Bagus ya Pak De sayurannya. Iya. Itu pakai pupuk organik juga? Organik juga, semua organik. Di belakang rumah. Berarti di rumah Pak De ada tanaman, ada hewan ternak juga. Iya. Itu hewan ternaknya sapi, kambing, atau ayam Pak De? Sapi. Oh. Berarti kalau mau bikin pupuk ngambilnya dari Ya, kotoran ini tiap hewan pagi peliharaan. kan dikumpulkan macam ini, dikumpulkan. Habis dikumpulkan nanti kalau sudah banyak baru udah ngintip proses. kita? Ya. Wah, kambing sapinya udah nunggu kita ya Pak De? Udah tahu dia. Udah tahu dia bakal didatengin. Oh, itu mesin penggilingan rumput. Ya. Halo. Ini kan pakannya batang jagung itu diseleb, baru Ini mesin penggilingan batang jagung itu batang Pak? jagung untuk pakan sapi, bisa juga untuk giling kompos. Pupuk komposnya ini alatnya penggiling gitu kan. Kucing, kucing. Kucing. Profesi sebagai petani sudah ditekuni Suyadi lebih dari 4 tahun. Dia dinilai banyak pihak memberikan perubahan untuk penduduk Kelurahan Dompak. Salah satunya Tanjung Moco dan sekitarnya. Sulaiman adalah salah satu rukun tetangga di Pulau Dompak yang mengenal dekat Suyadi. Menurutnya, Suyadi adalah tokoh petani yang menginspirasi penduduk setempat untuk bertani dan beternak, hingga akhirnya membentuk kelompok tani Maju Mapan. Di wilayah saya itu dari awal, dari saya lahir sampai saat ini, itu hampir 99% itu nelayan. Hanya sekarang waktu tahun 2005 datanglah Pak Suyadi. Sampai sekarang boleh kita lihat, boleh dikatakan salah satu petani yang sukses yang berada di tempat saya. Pak Suyadi ini yang orangnya tidak pernah mengeluh dan juga tidak pernah putus asa. Jadi dia gigih. Jadi apa yang punya cita-cita dia, punya keinginan dia untuk membangun. Di sini juga kami saling bahu-membahu dengan Pak Suyadi ini, yaitu untuk meningkatkan kemajuan di Tanjung Moco ini. Itulah dia bilang sama saya, Pak, gini Pak, saya support. Pak, kita harus bentuk ini, saya support. Makanya kelompok tani 5758 itu tidak hanya masyarakat yang di sini yang kami rangkul, juga masyarakat di RT 04, masyarakat yang dari Tanjung Pinang yang ingin bergabung dengan kelompok tani 75758 Maju Mapan itu kami buka. Tidak hanya meningkatkan perekonomiannya, keuntungan hasil peternakan Suyadi mengantarkannya untuk membangun tempat ibadah penduduk setempat. Musola ini adalah bentuk nyata kerja keras Suyadi dari pendapatan pertanian. Meski untuk pertama kalinya bantuan dari pemerintah menghampiri kelompok Maju Mapan, namun menurutnya menjadi seorang petani mandiri dalam 4 tahun terakhir adalah usaha dan kerja kerasnya membangun pertanian di lahan seperti apapun.
Ya, pesan saya ibaratkan untuk generasi yang muda-muda, petani milenial, itu harus tetap semangat jadi petani, jangan malu, pokoknya buktikan petani itu hebat gitu aja. Suyadi berhasil membuktikan bahwa usaha dan tekad selama 4 tahun tak mengkhianati usahanya. Dia berpesan untuk generasi penerus bangsa, agar terus semangat dan tak malu menjadi seorang petani, dan harus mampu membuktikan bahwa petani merupakan pekerjaan yang hebat. Di episode Mahajana kali ini saya menemukan banyak hal dari seorang Pak Suyadi. Selain seorang petani, ia juga merupakan sosok atau seseorang yang sangat menginspirasi para petani-petani lainnya. Tetap saksikan Mahajana berikutnya. Sampai jumpa. Berkumpul dan bersilaturahmi dalam berbagai hal dan kebiasaan adalah ciri khas manusia bebas. Tetap saksikan Mahajana berikutnya. Sampai jumpa.